mari kita beribadah. Ibadah sektor Efrat dan Tigris yang dilaksanakan saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pasal 1, kita ambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Kita akan bermazmur berbalas-balasan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian mazmur pujian kita. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah disiapkan oleh Lembaga GPI Papua untuk kita semua menjadi konsumsi makanan rohani sore hari ini. Roma 14 ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa firman yang hidup, Bapa firman kebenaran, kepadamu Bapa kami datang memohon, anugerahkanlah Tuhan belas kasihan-Mu kepada kami semua yang hadir pada sore hari ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, sebelumnya kuduskan hati pikiran kami Tuhan, kosongkan semua bejana hidup kami Bapa, sehingga sebentar Tuhan firman-Mu Engkau isi dalam hidup kami ini ya Tuhan. Alirkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang murni dari surga, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini untuk menjalani hari-hari kehidupan ini ya Bapa. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu Tuhan sudah siap untuk mendengarkan apa kata sabda-Mu. Amin. Roma 14 ayatnya yang ke-15 dan berakhir pada ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan berusaha melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Selamat sore dan selamat kita jumpa di dalam persekutuan ibadah keluarga. Setelah sekian lama kita tidak jumpa di dalam gereja bersekutu, dan sampai dengan hari ini seberapapun kita yang ada saat ini, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan saja, oleh pertolongan Tuhan saja, sehingga kita masih ada duduk di dalam rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita pada sore hari ini di dalam ibadah persekutuan keluarga ini adalah keluarga yang bersatu dan saling melayani. Keluarga yang bersatu dan saling melayani. Perikop pembacaan kita sore hari ini kalau kita baca secara keseluruhan, mulai dari pasalnya yang ke-14, perikopnya yang pertama adalah jangan menghakimi saudaramu. Yang kedua, jangan memberi batu sandungan. Nah, ini berbicara di dalam setiap kehidupan keluarga, rumah tangga kita, persekutuan kita, yaitu keluarga yang bersatu dan saling melayani. Intinya bahwa keluarga besar Eden, keluarga besar GPI Papua, keluarga besar umat Kristen, dan keluarga besar kita di dalam lingkup kecil kita harus saling melayani dan tidak boleh menjadi batu sandungan satu sama lain. Saudara, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain di dalam menjalani hidup. Dalam keluarga ada mama, ada papa, ada oma, opa, anak-anak, adik, kakak, dan kita semua ada di dalam satu keluarga. Oleh karena itu manusia harus dapat hidup bekerja sama dan saling melayani. Saling melayani tadi saya katakan di dalam lingkup keluarga kecil kita dulu, lalu terpancar keluar. Dari sudut pandang ini, urusan hak dan kewajiban menjadi sangat penting di dalamnya. Karena masalah ketertiban dan teratur menuntut diakui dan dipenuhi haknya dalam kewajiban secara timbal balik. Di dalam keluarga tuh, suami juga punya hak sebagai kepala keluarga, tetapi juga punya kewajiban menghidupi anak, istri, orang tua, bahkan keluarga yang ada di sekeliling yang menjadi tanggung jawab dia. Demikian pula seorang ibu bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak, mengarahkan anak-anak ke arah yang Tuhan kehendaki, dan juga mengurus keluarga dan juga anak-anak, tanggung jawab untuk dalam pendidikan dan juga dalam menghormati, menghargai orang tua, sehingga keluarga ini ada dalam satu membutuhkan seorang akan yang lain. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal ini erat hubungannya dengan keluarga yang adalah sistem terkecil ya di dalam masyarakat. Maka kebersamaan untuk saling menolong menjadi suatu kepastian atau keharusan yang tidak dapat diabaikan, karena di dalamnya kita akan menemui keberaneka-ragaman pribadi, kepentingan, motivasi yang di dalamnya kita bersatu sebagai keluarga. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita semua masing-masing punya talenta di dalam keluarga, rumah tangga, atau tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, saudara. Kita semua punya tanggung jawab untuk saling melengkapi di dalam setiap kehidupan kita. Persoalan dalam membangun kebersamaan dan saling melayani ini juga ditemui pada jemaat Roma yang baru saja kita baca tadi. Lewat bacaan ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus menerapkan etika untuk menjaga kesatuan hidup keluarga yang saling melayani.
Rasul Paulus mengutamakan apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan keluarga. Makanan tentu kebutuhan penting. Boleh dikatakan makanan sebagai simbol kesatuan persaudaraan, bila mana sebagai sesama manusia hidup untuk saling menopang antara satu dengan yang lainnya, tetapi juga karena makanan kebersamaan itu dapat hancur karena perselisihan, bahkan hal-hal yang sepele. Di dalam keluarga kecil, di dalam persekutuan, di dalam bergereja, kesatuan perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen, sehingga di dalam melengkapi satu sama lain, disitulah tercipta damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Perlu diingat bahwa seluruh dunia dan isinya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, kita semua ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan ada dalam satu persekutuan keluarga. Jadi kalau dalam keluarga, jangan papa mengatakan saya yang punya hak penuh, atau seorang pemimpin saya yang punya hak penuh, atau ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah menghidupi keluarganya, orang tuanya sudah merasa berhak atas keluarga tersebut. Tidak demikian, tetapi kita semua ada tunduk di bawah satu, yaitu di bawah kaki Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam keluarga kita harus menjadi contoh figur yang lebih baik, ya, khususnya kita sebagai orang tua. Kita berbicara di lingkup-lingkup kecil saja dulu, karena ketika kita keluar, ketika di dalam keluarga rumah tangga itu tercipta suatu kebahagiaan yang rukun, yang indah di mata Tuhan, maka otomatis dengan sendirinya dia akan keluar. Dia akan keluar di dalam pergaulan, persekutuan, dan juga di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, penting sekali kita menjadi contoh yang baik atau figur yang benar di hadapan keluarga atau setiap kita semua, saling menjaga satu sama lain, baik sebagai seorang kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, saudara bersaudara. Terkhusus kita sebagai kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, ini penting sekali menjadi figur yang benar, menjadi contoh yang banyak, supaya bisa menjadi saksi hidup bagi gereja, menjadi gereja-gereja yang hidup. Ketika kita berdiri berkhotbah seperti begini, lalu kita menyampaikan sesuatu, tetapi hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mempermalukan Tuhan dan kita sendiri akan dipermalukan oleh Tuhan. Nah, karena itu kita berusaha. Memang siapa sih manusia yang sudah hidupnya kudus? Memang belum bisa, dan kita terus berusaha sampai ke sana. Karena tujuan hidup kita adalah untuk berkenan di hadapan Bapa. Karena itu kita berusaha hidup kudus. Ketika mungkin hidup kita hari ini belum beres di hadapan Tuhan, masih ada emosional yang tinggi, masih ada prasangka yang tidak benar, masih ada pikiran-pikiran yang selalu negatif, kita terus berusaha keluar dari dalamnya. Kita terus minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tetapi ketika kita sudah berusaha, ya jangan hari ini kita buat, besok lagi nggak apa-apa lah, nanti besok hari Minggu kan kita juga mengaku dosa, maka pasti Tuhan. Tidak demikian, tetapi kita berusaha hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Gimana kalau kita mulai berbuat dosa hari ini, lalu kita minta ampun, selesai Tuhan, sudah selesai. Tapi besok kita buat lagi, tiba-tiba Tuhan panggil kita, apa yang terjadi? Pasti neraka. Bukan lagi kita hidup sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu pentingnya menjadi gereja-gereja yang hidup di dalam melayani. Kita melayani tanpa pandang bulu, baik di dalam pelayanan kita juga di dalam rumah tangga. Tidak ada perbedaan antara anak yang pertama, yang kedua, yang bungsu, atau yang antara orang tua istri, orang tua suami. Tidak ada lagi perbedaan di antara itu. Mungkin di dalam keluarga ada saudara lain, ya, mungkin yang beragama lain contohnya. Kita harus menjadi contoh yang baik, menjadi figur yang baik, sehingga lewat sikap hidup kita itulah maka orang lain bisa dimenangkan. Mungkin dia akan melihat kehidupan kita bagaimana, mungkin dalam segala kekurangan, keterbatasan kita, tetapi kita dengan perkataan saja memberikan motivasi dan ada contoh yang bisa dilihat dari kita. Maka tanpa kita sadari, tanpa kita paksa-paksa, sudahlah kamu dibaptis, sudahlah kamu ke gereja, ikut saya saja. Tanpa kita berkata-kata, Roh Kudus akan menuntun saudara kita itu. Jika di dalam keluarga kita atau saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Tetapi kalau tiap minggu kita pergi gereja, pegang Alkitab, pulang lalu banting pintu, pulang lalu makanan di lemari, prong-prang, lalu yang numpang dalam rumah kebetulan tidak seiman, dia tanya saja sudah takut setengah mati.
Tetapi kalau begitu kita dengan penuh kasih melayani apapun yang ada pada kita, lewat tadi saya katakan hanya lewat sikap hidup kita, perkataan kita, dia akan bertanya, gereja di mana ya kak, gereja di mana ya ma, gereja di mana ya oma. Dia akan bertanya seperti itu, karena ada satu kerinduan di dalam hatinya, ada sesuatu yang dilihat dari kita, figur kita di hadapan dia akan melihat, sehingga satu saat pasti dia akan datang memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah saksi-saksi hidup yang sebenarnya, gereja-gereja yang hidup. Tidak usah intimidasi saudara yang mungkin tidak seiman, atau tidak mau melayani yang sesama kita yang tidak seiman. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita baca baik-baik ayat firman Tuhan tadi, di dalam ayatnya yang ke-15 bagian B dikatakan, karena Kristus telah mati untuk dia. Untuk dia siapa? Untuk dunia ini. Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Karena itu kita tidak bisa berkata bahwa orang lain itu hanya kita orang Kristen yang diselamatkan. Hati-hati di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Yesus datang menebus dosa dunia. Ya, dunia ini sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus untuk dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tinggal bagaimana respon seseorang. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah, yang sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya porsi tersendiri. Kita akan masuk di dalam satu gelanggang pertandingan. Kalau orang lain ini semua sudah ditebus ya, tapi mereka tidak tahu mereka harus ngapain gitu. Nah, lewat sikap hidup kita inilah mereka bisa dibawa kepada Tuhan. Nah, karena itu kita tidak perlu memilih-milih yang kita layani, atau seorang yang ini tidak seiman dengan kita. Ingat bahwa 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 katakan bahwa dunia ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tinggal bagaimana orang-orang mau bilang kita kafir, orang-orang mau saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita, atau saudara tiri kita ini, kalau kita lihat dari silsilah ya, keturunan itu mau ngomong apa, tetapi yang jelas bahwa dunia ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saya ada sementara dipersiapkan. Kenapa kita harus dipersiapkan secara khusus? Karena kita ini adalah akan menjadi anak-anak kerajaan surga yang akan memerintah bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus. Nah, karena itulah kelebihan kita. Tuhan persiapkan kita sedemikian. Jadi orang-orang yang dikatakan di sini bukan artinya bahwa walaupun dia tidak Kristen dia selamat, enggak. Tetapi Tuhan menebus dunia ini, kemudian kita masuk dalam perlombaan. Yang tidak terima ya dihukum, ya. Tetapi yang terima ini harus masuk dalam satu masuk dalam satu perlombaan dengan segala situasi di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena itu di dalam kehidupan kita, di dalam melayani, contoh yang paling benar itu adalah kita sendiri ketika kita melayani orang lain. Jangan ketika mungkin ada satu keluarga yang di dalam keluarga itu dia tidak seiman, tetapi mungkin suaminya, tolonglah istri saya dalam kondisi sakit, tolonglah berdoa, lalu kita katakan bahwa karena tidak seiman tuh Bapak saja, Mama itu kan dia orang lain, dia agamanya lain, tidak usah kita layani begitu. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, panggilan kita adalah untuk seluruh dunia ini menjadi saksi bagi setiap orang. Nah, bukan kita datang lalu sudah Tuhan Yesus tolong orang ini, tidak demikian. Tetapi lewat sikap hidup kita menyampaikan kepada dia, Anda bisa sembuh kalau kamu percaya Yesus. Kalau tidak percaya, jadi bukan kitanya yang tidak boleh datang. Atau ada saudara kita yang sudah sakit di rumah, tapi karena dia tidak seiman, sudah lihat dia saja sudah tunggu orang yang datang doa buat dia. Tidak demikian. Tetapi dinyatakan bahwa kamu mau sembuh, kamu percaya, saya berdoa. Kalau kamu nggak mau percaya, saya tidak akan berdoa, karena kesembuhan ini bukan saya yang berdoa, tetapi Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan Anda, menyembuhkan adik, menyembuhkan saudara. Itulah tugas panggilan kita. Itulah tugas panggilan kita bersama. Saudara, memang banyak tantangan yang kita hadapi di tengah dunia saat ini, di mana situasi yang kita hadapi sangat tidak bersahabat. Tetapi percayalah Tuhan akan selalu menolong kita di dalam segala situasi, asalkan kita mau selalu bersandar kepada Tuhan. Kita mau melakukan kebenaran dan berkaitan dengan tindakan iman yang benar, membawa damai sejahtera, saling memahami satu sama lain, di dalam keluarga, di dalam persekutuan, saling membangun dan mengusahakan damai, membuka jalan bagi
bagi sikap membangun. Jadi sikap kita itu membangun, perkataan kita itu membangun, bukan mencelakakan atau bukan mencari kesalahan orang lain, tetapi setiap perkataan kita itu memberikan motivasi membangun seseorang, bukan mematikan seseorang, karakter orang dibunuh itu artinya. Tetapi kita mau membangun seseorang lewat sikap hidup kita, perkataan kita. Dan sama satu membangun sama lain. Jika saling bertengkar dan berbantahan, ini tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi teguran, nasihat, kasih, dan petunjuk teladan yang baik tidak hanya membangun diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama kita. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa hidup menjadi contoh yang baik? Di dalam Mazmur pujian kita tadi pasal 1 ayat 1 sampai 6 jelas sekali di situ. Ketika kita hidup terus di hadapan hadirat Tuhan, kita mau belajar terus firman Allah, dalami baik-baik Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, maka kita akan berbuah banyak. Kita tidak akan pernah kering, baik itu kering dalam pelayanan, kering di dalam perbuatan, di dalam perkataan, kita tidak akan pernah kering. Tetapi kita akan mengalir terus mengalir seperti air sungai surgawi yang mengalir terus tanpa batas sampai Tuhan datang kembali. Nah, kita menjaga kehidupan kita hanya di dalam firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ketika kita hidup di dalamnya, maka kita akan bisa menjadi contoh yang baik. Dan di dalam Mazmur menyatakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Nah, ketika kita terus hidup di dalam hadirat Allah, kita membaca firman Tuhan, berusaha merenungkan, melakukannya, maka hati kita hari demi hari akan dibangun. Maka hati kita dijaga terus. Kita terus berusaha menjaga hati dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah situasi saat ini terus membangun kita, lebih lagi menyatakan bahwa Tuhan sementara memurnikan iman kita. Kita tidak boleh goyah, tetapi kita terus maju, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, bahkan dalam persekutuan kita, di mana saja kita berada. Semua talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, kita memanfaatkan dia secara baik, maka kita akan muncul satu keluarga kerajaan Allah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membawa persembahan, kita angkat pujian NKB 100. Masing-masing kita datang meminta, memohon, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Maka semua jawaban ada di dalam tangan Tuhan, dan kita tidak akan pulang sia-sia, tetapi kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami saat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu seberapapun kami yang ada ini ya Bapa. Bahkan juga mungkin ada yang mengikuti dari rumah, iya Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa. Kami bawa syukur, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih pantas, yang berharga yang kami persembahkan. Hanyalah hidup kami ini Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, berusaha berkenan di hadapan Bapa lewat seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu selalu ada di hadirat-Mu Tuhan lewat seluruh sikap hidup kami, perbuatan kami, tindakan kami, pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami Bapa. Karena itulah Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan,
Roh Kudus bekerjalah di dalam setiap hati pikiran kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar hidup berusaha berkenan di hadapan Bapa, saling memperhatikan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, dan teristimewa Tuhan kami bisa menjadi contoh yang baik bagi sesama kami Tuhan, sehingga banyak jiwa dibawa kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan akan nama Bapa di surga. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, untuk tidak seorang pun binasa ya Tuhan, tetapi supaya semua orang diselamatkan Bapa. Karena Engkau telah mati ya Tuhan Yesus untuk dunia ini dan seisinya. Karena itu Bapa, masih banyak saudara-saudara yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah di lingkup kecil kami Tuhan, sekecil apapun yang bisa kami lakukan, biarlah itu boleh memberi motivasi bagi orang lain ya Tuhan, untuk menjadi contoh, menjadi figur yang baik bagi sesama kami yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Untuk mereka juga mendapat keselamatan yang daripada Bapa saja. Terima kasih ya Bapa di surga, sore hari ini kami datang berdoa untuk persekutuan kami sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam ibadah keluarga sektor Tigris dan Efrat ini Bapa. Bapa kenal pribadi kami masing-masing. Bapa tolonglah atas kelemahan kami Tuhan. Jika banyak hal yang kami lakukan, baik kami sebagai pelayan-pelayan juga sebagai jemaat-Mu Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Bapa, ampunilah kami ya Bapa. Arahkanlah langkah pandangan kami kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari terus dibaharui. Kami tidak hidup untuk hari ini kami melakukan dosa, besok kami bertobat dan terus demikian, tetapi hari demi hari kami diperbaharui sampai mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami ya Bapa, karena kami tidak bisa merubah diri kami sendiri, tapi kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami, sehingga kami ya Tuhan bisa ditolong di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang kami cintai, jemaat Tuhan ini Tuhan, jemaat Eden Tuhan, Bapa yang mengetahui Tuhan yang membentuk jemaat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, 5 tahun yang telah lampau kami ada ya Tuhan meresmikan tempat ini, dan kami bersyukur kami yang ada ini Tuhan, walaupun dalam situasi kondisi ya Bapa, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada pada kami. Seberapa kami yang ada beribadah pada sore hari ini Bapa, Bapa dengarkanlah permohonan kami masing-masing. Ada yang datang membawa syukur, dan bahkan juga ada yang datang membawa pergumulan Tuhan. Bapa, jawablah sesuai dengan kebebasan Tuhan dari surga, karena kami tahu tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu, tampak jelas ya Tuhan, sampai di dalam lubuk hati kami Bapa mengetahui. Karena itulah Bapa, dengarkanlah doa kami, bahkan syukur kami, pergumulan kami ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, keluarga ya Tuhan, kedua sektor ini Tuhan, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir kami bawa dalam tangan-Mu. Jika ada yang sakit pada saat ini Tuhan, tolong sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mungkin dalam duka cita Tuhan hiburkan. Dalam keputusasaan pertetapkan imannya Bapa, sehingga kami terus teguh ya Tuhan di dalam mencintai Engkau sepenuhnya, di dalam melayani Engkau Bapa, di dalam mempersembahkan hidup kami sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai pelayan. Biarlah itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena itu tolonglah umat-umat-Mu Tuhan, baik kami yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah-rumah Tuhan, mungkin ada yang di rumah sakit Tuhan, tolonglah mereka, bahkan juga Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan, tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan secara fisik sehingga kami semua dapat menikmati hari-hari kehidupan ini di bawah pertolongan Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja di mana kami ada Tuhan, lembaga GPI Papua, dari ketua sinode sampai kami semua, sampai dengan pelayan-pelayan yang ada di pedalaman, di kampung-kampung Tuhan, tolonglah Bapa, biarlah Tuhan kehidupan kami semua Tuhan terus dibangun di dalam membawa umat-Mu ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, situasi saat ini Bapa kami bawa dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami terus dibangun dalam cinta kasih Kristus untuk kemuliaan akan nama-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, dunia ini pun kami taruh di dalam tangan kasih Bapa.
biarlah kehendak-Mu yang jadi dengan semua situasi yang ada Tuhan. Satu hal Bapa kami percaya, Bapa tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan dengan kuasa Roh Kudus selalu mendampingi kami, sehingga kami mau terus hidup sukacita di hadapan-Mu Bapa, menikmati hari-hari kehidupan yang Tuhan masih siapkan memberikan bagi kami semua. Bapa, tolonglah kehidupan kami, khususnya kami semua yang sore hari ini, kepala-kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak pemuda-pemudi di dalam jemaat kami bawa dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini untuk melayani, biarlah hamba-Mu ini Tuhan Engkau terus pakai Bapa untuk melayani kami semua, Tuhan, memberikan makanan rohani yang murni yang berasal daripada Bapa saja, sehingga kami semua dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Limpah-limpahkan terus berkat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini tetap dikuatkan di dalam melayani umat yang ada ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, semua kami yang sudah melayani sore hari ini, siapapun kami dengan semua talenta-talenta yang Tuhan berikan, Tuhan kami mau bersyukur dan kami percaya penyertaan pertolongan Tuhan berikan bagi kami semua, kami menjadi kemuliaan akan nama-Mu Bapa. Bapa, inilah doa kami sore hari ini Bapa. Masih banyak yang kami mau sampaikan kepada Bapa, bahkan masih jauh daripada kesempurnaan, tetapi Tuhan, sempurnakanlah doa kami, tambahkanlah yang masih kurang Bapa. Dengarkanlah doa kami sore hari ini. Kami berdoa, kami berseru, memohon pertolongan kepada Bapa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengutusan dan berkat, dimohon kita berdiri. Lagu pengutusan 189. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bye.
Iya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan. Demikian ibadah sektor pada saat sore hari ini. Atas nama pelayan yang hadir menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh hadir dalam ibadah sektor pada saat sore hari ini. Dan atas nama persekutuan yang hadir juga menyampaikan terima kasih kepada Penatua Ibu RL Samita yang sudah diperkenankan Tuhan untuk memimpin ibadah sektor di saat sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Ya baik, sebelum kita pulang mungkin ada penyampaian ibadah masih tetap. Iya baik Bapak Ibu, kita ibadah masih tetap 2 kali ya. Dalam ibadah minggu besok kita masih tetap ibadah jam 8 dan sesi kedua ibadah jam 10. Iya. Hari Jumat juga ada ibadah perpri, oleh karena itu dimohon bagi ibu-ibu yang hadir untuk mengingatkan bapak-bapaknya bisa datang dalam ibadah perpri. Terlebih di ibu-ibu majelis juga mungkin bisa hadir untuk ada dalam ibadah tersebut. Ibadah mulai jam 7 malam. Sekali lagi ibadah perpri mulai jam 7 malam di gedung gereja. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Iya, penyampaian juga bagi kita semua untuk ibadah par akan dilaksanakan besok lewat via Zoom. Nanti linknya akan dikirim oleh Ibu pendamping par lewat WA Group Perwata, WA Group Sektor. Ya, bisa kita lihat dan mungkin anak-anak kita bisa mengikuti ibadah tersebut. Ya, pada kesempatan sore hari ini sebelum kita pulang, keluarga Cendekiawan telah menyiapkan berkat untuk kita nikmati bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh beribadah pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, perkenankan Penatua Ibu RL Samita boleh memimpin ibadah pada saat sore hari ini. Memohon Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan pakai selalu untuk ada dan melayani dalam jemaat Eden, juga dalam kehidupan keluarga rumah tangganya. Di kesempatan sore hari ini sebelum kami pulang, keluarga besar Cendekiawan telah menyiapkan berkat untuk kami nikmati bersama. Oleh karena itu hamba mohon kepadamu, uruskanlah makanan dan minuman ini, supaya setelah kami menikmatinya memperoleh kekuatan baru yang bersumber daripada Tuhan. Hamba mohon berkati keluarga Cendekiawan. Hamba percaya sungguh Tuhan akan melimpahkan berkat melebihi dari apa yang mereka sediakan pada saat sore hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya demikian Bapak Ibu, sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat sore, shalom.